Alia pernah dianggap tak berdaya, hanya istri yang hidup dari belas kasihan suami dan mertua. Tak ada yang tahu, di balik diamnya, ia sedang menyiapkan langkah yang akan membalikkan segalanya. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja. Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Hujan sore itu membasahi halaman rumah kontrakan sederhana yang baru saja ditempati Alia dan Raffi. Aroma tanah basah bercampur bau cat baru masih tercium dari dinding. Alia berdiri di depan jendela, tersenyum kecil melihat suaminya sibuk mengatur barang-barang di ruang tamu. Taruh rak buku itu di pojok, biar nggak nutup jalan, ucap Alia lembut. Raffi mengangguk tanpa menoleh. Iya, sayang. Kamu istirahat aja. Dari tadi nggak berhenti beberes. Alia hanya tersenyum, merasa hatinya penuh rasa syukur. Pernikahan ini adalah impian yang ia perjuangkan. Bukan hanya karena cintanya pada Raffi, tapi juga karena keyakinan bahwa ia bisa membangun keluarga kecil yang harmonis. Namun sejak awal, ada bayangan yang terus mengikutinya, bayangan bernama Bu Ratna. Ibu mertuanya itu memang tak pernah berkata kasar, tapi setiap ucapannya seakan membawa duri halus yang menusuk pelan-pelan. Malam itu, mereka berdua makan malam bersama di rumah mertua, sebuah rumah besar dengan pilar marmer dan lampu gantung kristal yang berkilau. Meja makan panjang dipenuhi lauk pauk mahal. Bu Ratna duduk di kursi utama. Riasan wajahnya sempurna meski usianya sudah lewat 50. Kamu ini beruntung sekali, Alia, ujar Bu Ratna sambil menatapnya dari ujung meja. Raffi ini anak yang rajin, pintar, dan gajinya besar. Nggak semua perempuan bisa dapat suami seperti dia. Kalau nggak ada Raffi, entah kamu sekarang kerja apa? Alia menahan senyum, padahal hatinya terasa diremas. Iya, Bu, saya memang bersyukur. Raffi, yang duduk di sebelahnya, hanya tersenyum tipis sambil mengunyah. Tak ada pembelaan, tak ada sapaan lembut yang menenangkan hati istrinya. Malam-malam berikutnya pun tak jauh berbeda. Saat bertemu keluarga besar, Bu Ratna kerap bercerita betapa anaknya mampu membeli ini itu, membiayai segala kebutuhan rumah tangga, seolah semua itu adalah beban besar yang Raffi pikul sendirian. Alia mencoba mengabaikan, menghibur diri dengan berkata dalam hati bahwa mungkin itu hanya kebanggaan seorang ibu. Di suatu sore, saat mereka bertiga duduk di teras rumah mertua sambil minum teh, Bu Ratna menatap Alia dari atas ke bawah. Baju kamu ini beli di mana? Nggak mau coba yang lebih bagus sedikit? Nanti ibu belikan. Kan malu kalau istri Raffi tampil biasa-biasa aja. Apalagi Raffi ini kan banyak relasi kantoran. Masa istrinya? Kalimat itu menggantung. Alia hanya menunduk, mengusap gelas tehnya yang mulai dingin. Ia ingin menjawab, tapi ia tahu Raffi benci jika ia membantah ibunya. Jadi ia menahan lidahnya, menelan rasa perih itu sendirian. Meski begitu, di dalam hati, Alia mulai menyadari sesuatu. Pernikahan yang ia kira akan penuh kebahagiaan ternyata memiliki sisi gelap yang tak bisa ia hindari. Bayangan Bu Ratna bukan sekadar ada, tapi mulai membesar, mendekat, dan perlahan mengaburkan senyumnya. Dan ia tidak tahu seberapa dalam luka ini akan membawanya di masa depan. Malam itu rumah besar milik Bu Ratna ramai oleh suara piring beradu dan aroma masakan yang menggoda. Semua keluarga berkumpul, dari paman, bibi, hingga sepupu-sepupu yang jarang terlihat. Alia duduk di kursi makan di samping Raffi, berusaha tersenyum ramah pada setiap orang. Di depannya, meja panjang dipenuhi aneka lauk, sop buntut hangat, ayam panggang berbalur bumbu madu, dan salad segar yang ditata indah. Namun, entah mengapa, rasa lapar Alia seperti hilang sejak matanya bertemu tatapan Bu Ratna yang tajam namun dibungkus senyum tipis. Sini, Aye, panggil Bu Ratna sambil menuangkan sup ke mangkuk Alia. Makan yang banyak, biar sehat. Soalnya kan semua kebutuhan kamu udah dicukupin sama Raffi. Kalau bukan dia yang cari uang, mau makan apa kita semua? Beberapa orang di meja tersenyum canggung, sebagian pura-pura tidak mendengar. Alia merasakan jantungnya berdetak lebih cepat.
Sendok di tangannya sedikit bergetar, tapi ia menunduk, mencoba menyembunyikannya. Oh iya, lanjut Bu Ratna sambil menoleh ke arah salah satu bibinya. Raffi itu hebat sekali. Bayangkan, gaji besar, kerja di perusahaan Bonafide, masih bisa beliin istrinya macam-macam. Dulu waktu mereka baru nikah, Alia ini kan gak punya apa-apa. Kalau bukan karena Raffi. Kalimat itu sengaja dibiarkan menggantung, membuat semua orang paham arah maksudnya. Alia menelan ludah, merasa tenggorokannya kering. Ia ingin bicara, ingin mengatakan bahwa ia juga bekerja, walau penghasilannya tidak sebesar Raffi. Bahwa ia ikut membantu mengatur keuangan rumah tangga, menabung untuk masa depan mereka. Tapi tatapan Raffi di sampingnya, tenang, seolah tak terganggu, membuatnya menahan diri. Raffi malah tersenyum, mengangguk pada ibunya. Iya, Bu. Memang tugas suami menafkahi keluarga. Saya senang bisa bikin istri nyaman. Tak ada satupun kalimat pembelaan yang keluar. Tidak ada usaha untuk menegaskan bahwa istrinya juga berperan. Alia mencoba mengalihkan perhatian dengan memotong ayam panggang di piringnya, tapi suara-suara di meja seolah tetap menancap di telinganya. Bisik-bisik kecil mulai terdengar di ujung meja. Beberapa sepupu menatapnya dengan pandangan yang sulit dibaca. Entah kasihan, entah menilai. Ia meneguk air putih perlahan, berharap rasa panas di matanya bisa hilang. Tidak. Rasa itu tetap ada, bercampur getir dan sedikit rasa marah. Tapi ia tahu, membalas sindiran Bu Ratna saat ini hanya akan membuat situasi ricuh, dan ujung-ujungnya, ia yang akan disalahkan. Malam itu, ia pulang bersama Raffi dengan hati yang berat. Sepanjang perjalanan, Raffi bercerita santai tentang pekerjaan, seolah tak menyadari betapa kata-kata ibunya tadi menusuk habis-habisan. Alia hanya menjawab singkat, menyembunyikan semua perasaan yang menumpuk. Yang tidak ia sadari, luka itu mulai berdiam di hatinya, menunggu waktu untuk menjadi bara. Siang itu halaman rumah Bu Ratna dipenuhi tenda biru. Meja-meja bulat berlapis taplak putih tersusun rapi, kursi-kursi terikat pita emas. Udara bercampur aroma masakan catering dan harum bunga segar yang menghiasi setiap sudut. Acara syukuran ulang tahun cucu dari kakak ipar Raffi menjadi ajang berkumpulnya keluarga besar, tetangga, dan rekan-rekan dekat. Alia duduk di salah satu meja bersama beberapa sepupu dan tetangga. Senyumnya tipis, berusaha ramah walau dari tadi ia merasa menjadi pusat perhatian. Seperti biasa, Bu Ratna tampil anggun dengan kebaya biru muda dan perhiasan berkilau, berjalan dari satu meja ke meja lain sambil menyalami tamu. Tak lama, Bu Ratna mendekat ke meja Alia. Alia, ayo berdiri. Kenalin ini Bu Hesti, tetangga lama ibu, ucapnya sambil menggandeng seorang perempuan parubaya. Bu Hesti, ini menantu saya. Alhamdulillah, anak saya ini memang sayang sekali sama istrinya. Semua kebutuhan Alia ini anak saya yang tanggung. Dari baju, perhiasan, sampai rumah kontrakan mereka pun, semuanya dari hasil keringat Raffi. Beberapa orang di meja menoleh, tersenyum kaku. Alia merasakan darahnya mengalir cepat, pipinya panas. Ia mencoba menanggapi dengan senyum sopan, tapi hatinya bergetar. Belum sempat ia menarik napas, Bu Ratna menambahkan dengan nada seperti bercanda tapi tajam. Kalau bukan karena anak saya, kamu makan apa, Alia? Tawa kecil terdengar dari beberapa orang yang duduk di dekat mereka, entah karena menganggap itu lelucon atau sekadar mengikuti suasana. Alia menelan ludah, jemarinya meremas rok yang ia kenakan. Ingin sekali ia menjawab, ingin menjelaskan bahwa ia juga bekerja sebagai penjahit di rumah, menerima pesanan dari tetangga, bahwa ia juga mengatur keuangan mereka dengan teliti agar gaji Raffi cukup untuk kebutuhan dan tabungan. Tapi ia tahu, kata-katanya hanya akan dianggap pembelaan tak berguna. Raffi yang berdiri tak jauh dari situ justru tersenyum, menepuk bahu ibunya. Namanya juga orang tua. Sayang, ibu bangga sama anaknya, katanya singkat, lalu kembali mengobrol dengan sepupunya. Bagi orang lain, mungkin itu hanya candaan ringan di acara keluarga. Tapi bagi Alia, itu adalah pisau yang menusuk harga dirinya, diayunkan di depan banyak saksi. Ia merasa dipermalukan secara halus, seperti ditempatkan di posisi paling rendah di mata semua orang yang hadir. Sisa acara itu Alia jalani dengan senyum palsu. Gelas di tangannya menjadi pelarian untuk menghindari kontak mata dengan siapapun.
Malamnya, saat semua tamu pulang dan rumah kembali sepi, ia duduk di kamar tamu sendirian. Di luar, Raffi dan Bu Ratna masih terdengar bercakap sambil tertawa. Alia menatap kosong ke lantai, dadanya terasa sesak. Kata-kata itu terus terngiang, berulang-ulang, hingga ia sadar, ini bukan lagi sekadar sindiran biasa. Ini adalah peringatan bahwa di mata mertuanya, ia tidak lebih dari beban. Yang belum disadari Bu Ratna dan Raffi, luka itu mulai berubah menjadi dinding tebal di hati Alia. Dan dinding itu, suatu hari nanti, akan berdiri di antara mereka, selamanya. Malam itu udara di kamar mereka terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun jendela tertutup rapat. Alia duduk di tepi ranjang, menatap bayangan lampu meja yang redup. Raffi baru saja keluar dari kamar mandi, mengeringkan rambut dengan handuk sambil bersenandung pelan. "Raf," suara Alia terdengar hati-hati, nyaris bergetar. "Kita bisa bicara sebentar." Raffi menoleh singkat. "Tentang apa?" Alia menarik napas dalam. "Tentang ibu, tentang kata-kata beliau akhir-akhir ini. Aku nggak nyaman, Raf. Aku tahu ibu mungkin nggak bermaksud jahat, tapi kalau beliau bilang hal-hal seperti itu di depan orang lain, rasanya aku dipermalukan." Raffi berhenti mengeringkan rambutnya, menatap Alia dengan ekspresi datar. "Kamu ini terlalu sensitif, ya? Ibu cuma bercanda. Lagian, ibu memang punya hak bangga sama anaknya. Apa salahnya?" "Itu bukan masalah bangga atau enggak, Raf. Masalahnya, dia mengungkit-ungkit soal nafkah seolah aku nggak punya andil sama sekali di rumah tangga kita. Aku juga kerja dari rumah. Aku juga." Belum sempat Alia menyelesaikan kalimatnya, Raffi memotong. "Alia, kamu ini jangan terlalu baper. Nanti kalau aku bilang ke ibu soal keluhanmu, dia pasti sedih. Kamu mau bikin ibu sakit hati." Alia terdiam. Ia tidak menyangka pembicaraan yang ia mulai dengan niat baik justru berbalik menjadi tuduhan. "Aku cuma mau kamu ngerti perasaanku," ucapnya lirih. "Aku nggak minta kamu marahin ibu. Aku cuma mau kamu ada di pihakku. Kita ini suami istri, Raf." Raffi mendesah panjang, lalu meletakkan handuk di kursi. "Aku ada di pihak kamu. Tapi aku juga nggak mau melawan ibu. Dia yang melahirkan aku, membesarkan aku. Aku nggak akan pilih di antara kalian." Kalimat itu menghantam dada Alia lebih keras dari apapun yang pernah ia dengar. Rasanya seperti diberitahu bahwa posisinya dalam hidup Raffi hanya sekadar tambahan, bukan prioritas. Ia menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang. "Jadi, aku harus terima semua perkataan ibu, seolah-olah itu wajar." "Ya, kalau kamu sayang sama aku, kamu harus bisa terima keluargaku," jawab Raffi singkat, lalu berbaring membelakangi Alia. Hening panjang mengisi kamar. Alia duduk kaku, memandangi punggung suaminya yang semakin terasa jauh. Di dalam hati, ia mulai menyadari sesuatu. Ia tidak hanya sedang melawan sikap mertuanya, tapi juga dinding yang mulai dibangun Raffi di antara mereka. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, Alia merasa benar-benar sendirian. Pagi itu matahari menembus tirai tipis kamar, membangunkan Alia yang sudah terbiasa bangun lebih awal dari Raffi. Aroma kopi dan roti panggang memenuhi dapur kecil mereka. Alia duduk di meja makan sambil menatap buku catatan keuangan yang penuh coretan, pendapatan, pengeluaran, dan target tabungan yang ia susun rapi setiap bulan. Ia baru saja menambahkan penghasilan dari pekerjaan jahitan yang ia terima semalam. Bukan jumlah besar, tapi cukup untuk menutupi sebagian tagihan listrik bulan ini. Ia selalu merasa lega setiap kali bisa meringankan beban suaminya, walau tak pernah berharap pujian. Namun siang itu, saat mampir ke rumah mertua untuk mengantarkan kue yang dipesan Bu Ratna, suasana kembali membuat dadanya sesak. Di ruang tamu, Bu Ratna duduk bersama dua tetangga sambil membicarakan keberhasilan Raffi. "Anak saya itu hebat. Semua yang istrinya punya ya dari dia. Alia itu beruntung sekali," ucap Bu Ratna sambil tersenyum lebar. "Rumah, makan, baju, semua dari kerja keras Raffi." Alia berdiri di ambang pintu, mendengar jelas setiap kata. Ia mencoba tersenyum saat menyerahkan kue, tapi hatinya terasa diremas. Tidak satu pun dari pencapaiannya dianggap, bahkan sekadar diakui bahwa ia berusaha.
Beberapa minggu berikutnya, Alia semakin tenggelam dalam kesibukan. Ia menerima lebih banyak pesanan jahitan, lembur hingga larut malam, bahkan mengurangi waktu istirahat demi memastikan ada tabungan untuk rencana membeli motor. Setiap kali menyerahkan sebagian uang hasil kerjanya untuk kebutuhan rumah, Raffi hanya mengangguk tanpa banyak komentar. Namun, kebahagiaan kecil itu cepat pudar ketika ia menyadari Raffi mulai jarang pulang tepat waktu. "Aku makan di rumah ibu," jawab Raffi setiap kali Alia bertanya. Awalnya Alia mencoba memaklumi, menganggap Raffi sekadar ingin menemani ibunya. Tapi lama-lama, kebiasaan itu membuatnya merasa rumah mereka hanya sekadar tempat singgah. Malam-malam yang dulu dihabiskan dengan makan bersama kini berubah menjadi meja makan yang dingin dan sunyi. Piring-piring tetap kosong hingga larut malam, sementara Alia menunggu di kursi dengan secangkir teh yang sudah tak lagi hangat. Pada suatu malam, ketika Raffi pulang lewat tengah malam, Alia mencoba menahan kekhawatirannya. "Kamu sering banget di rumah ibu akhir-akhir ini. Ada yang salah di rumah kita?" tanyanya perlahan. Raffi tersenyum tipis sambil melepas jas. "Nggak ada yang salah. Aku cuma nggak mau ibu kesepian. Lagian, kamu kan sibuk terus sama jahitanmu." Kalimat itu seperti cambuk bagi Alia. Semua upaya yang ia lakukan demi membantu keuangan rumah justru dijadikan alasan untuk menjauh. Ia menunduk, menahan perasaan campur aduk, antara sedih, marah, dan lelah. Di dalam hati, ia mulai bertanya-tanya, sampai kapan kesabarannya bisa menahan retakan yang semakin melebar ini? Ruang tengah rumah kakak ipar Raffi malam itu penuh dengan cahaya lampu gantung yang memantul dari balon-balon warna emas. Musik lembut mengalun, aroma kue ulang tahun bercampur dengan wangi masakan memenuhi udara. Semua orang tampak menikmati suasana, bercakap dan tertawa, sementara Alia berdiri di dekat meja hidangan, membantu menata piring. Ia sengaja sibuk agar tidak terlalu banyak berinteraksi. Pengalaman di acara-acara sebelumnya membuatnya tahu bahwa setiap pertemuan keluarga besar selalu menyisakan luka kecil di hatinya. Tapi malam itu, ia berharap bisa pulang tanpa menambah beban pikiran. Harapan itu hancur ketika suara Bu Ratna terdengar di belakangnya. Nyaring, cukup keras untuk didengar semua orang yang berada di dekat meja. "Lihat tuh, anak saya. Dari kecil memang rajin. Gak heran istrinya bisa makan enak tiap hari. Kalau bukan karena Raffi, entah sekarang Alia hidup di mana." Beberapa tamu tersenyum canggung, ada yang pura-pura sibuk mengambil makanan. Alia menegakkan punggungnya, jemarinya mencengkeram piring hingga buku-bukunya memutih. Bu Ratna melangkah lebih dekat, menepuk bahu Alia seperti sedang menghibur, padahal nada suaranya tajam. "Ibu ini cuma heran. Perempuan zaman sekarang maunya dimanja aja, nggak tahu diri. Udah dikasih rumah, makan, pakaian, masih aja nggak pernah kelihatan berterima kasih." Tawa tipis terdengar dari sudut ruangan. Alia menoleh, melihat beberapa sepupu Raffi saling berbisik sambil menahan senyum. Darahnya mendidih. Ia menaruh piring di meja, menatap Bu Ratna dengan sorot mata yang tak lagi bisa ia sembunyikan. "Maaf, Bu," ucapnya. Suaranya tenang tapi bergetar. "Kalau ibu pikir semua yang saya punya ini cuma karena Raffi, berarti ibu nggak pernah tahu kalau saya juga bekerja. Saya menabung, membayar sebagian tagihan, dan mengatur keuangan rumah ini supaya gaji Raffi cukup. Jadi tolong, jangan bicara seolah saya cuma menumpang hidup." Ruangan mendadak sunyi. Beberapa tamu menghentikan obrolan, menoleh ke arah mereka. Wajah Bu Ratna memerah, matanya membesar. "Kamu ini kurang ajar ya, berani melawan orang tua di depan keluarga besar." Sebelum Alia sempat menjawab, Raffi datang mendekat, wajahnya penuh amarah. "Alia, apa-apaan kamu ngomong gitu sama ibu?" "Aku cuma membela diri, Raff," jawab Alia. Suaranya mulai pecah. "Kamu nggak pernah mau dengar kalau ibu menghina aku di depan orang lain." "Sudah, nggak usah banyak alasan," potong Raffi keras, membuat beberapa orang terkejut. "Kalau kamu nggak suka sama ibu, jangan ikut acara keluarga lagi. Malam ini kita pulang, Bu." Raffi meraih lengan ibunya dan berjalan keluar tanpa menoleh sedikit pun pada Alia. Perempuan itu berdiri terpaku di tengah ruangan, merasakan semua tatapan menusuk punggungnya. Suara musik yang kembali mengalun terasa hambar, dan kue ulang tahun di sudut meja tak lagi menggoda.
semuanya hanya meninggalkan rasa pahit di lidahnya. Untuk pertama kalinya, Alia dibiarkan pulang sendirian dari acara keluarga, dengan hati yang mulai retak lebih dalam daripada sebelumnya. Pagi itu, Alia duduk di meja makan sendirian. Secangkir kopi hitam yang ia seduh sudah dingin, tapi matanya masih terpaku pada tumpukan dokumen di hadapannya. Beberapa hari terakhir, ia nyaris tidak tidur. Semua waktu luangnya ia habiskan untuk memeriksa catatan transaksi, laporan proyek, dan bukti-bukti percakapan yang tersimpan di ponselnya. Setiap detail kecil ia perhatikan, nominal transfer, tanggal, tanda tangan, bahkan screenshot percakapan yang sebelumnya ia simpan, hanya untuk berjaga-jaga. Kini, semua itu berubah menjadi senjata. Alia tahu, sekali ia melepaskan semua bukti ini keluar, tak ada jalan kembali. Siang harinya, Alia duduk di mobil yang diparkir di area sepi. Ia menekan nomor seorang rekan bisnis Raffi yang dulu pernah ramah padanya. Suaranya bergetar di awal, tapi kemudian mengeras saat mulai berbicara. "Mas, aku mau kasih tahu sesuatu. Ini soal proyek yang kemarin. Ada hal-hal yang perlu Mas tahu sebelum semuanya terlambat." Di ujung telepon, terdengar suara kaget, lalu hening yang panjang. Alia lalu mengirimkan email berisi dokumen-dokumen yang sudah ia scan. Ia tahu, sekali email itu terkirim, bom waktu sudah mulai berdetak. Tak berhenti di situ, malamnya Alia mengetik sebuah laporan panjang kepada pihak berwenang. Ia sengaja mengirimnya lewat akun anonim, menggunakan komputer warnet yang tidak pernah ia kunjungi sebelumnya. Ia memastikan tidak ada yang bisa mengaitkan laporan itu langsung padanya. Beberapa hari kemudian, kabar itu mulai menyebar. Di kantor Raffi, bisik-bisik mulai terdengar di lorong. Rekan kerja yang biasanya menyapanya hangat, kini hanya melirik dengan pandangan penuh tanda tanya. Telepon Raffi berdering berkali-kali, tapi suaranya terdengar ketus setiap kali ia mengangkatnya. Di rumah, Bu Ratna terlihat cemas. Alia memperhatikan dari kejauhan bagaimana wanita itu bolak-balik menelepon seseorang sambil menahan napas panjang. "Ini pasti ada orang yang mau menjatuhkan Raffi," gerutunya sambil berjalan mondar-mandir. Alia hanya menatap dari sudut ruangan, pura-pura sibuk mengiris bawang di dapur. Senyumnya tipis, tapi matanya tajam. Ia tahu, ini baru permulaan. Reputasi Raffi sudah mulai goyah, dan Bu Ratna mulai kehilangan kendali. Tapi Alia juga sadar, langkah berikutnya harus ia atur dengan hati-hati. Sekali salah langkah, semua bisa berbalik menghantamnya. Yang membuat Alia semakin mantap adalah satu hal. Selama ini, mereka pikir ia perempuan lemah yang hanya tahu diam dan menangis. Mereka tidak tahu bahwa diamnya adalah masa persiapan, dan tangisnya telah berubah menjadi amarah yang terencana. Suasana ruang pertemuan hotel mewah itu semula riuh oleh gelak tawa dan dentingan gelas kristal. Lampu gantung berkilauan memantulkan cahaya ke gaun-gaun para tamu undangan yang anggun. Arisan besar ini selalu menjadi ajang pamer kemewahan para sosialita kota. Bu Ratna datang dengan penuh percaya diri, mengenakan kebaya brokat warna emas, perhiasan yang gemerlap, dan senyum yang dibuat-buat. Namun, senyum itu mulai memudar ketika ia menyadari bisikan-bisikan lirih yang menyebar di antara meja-meja. Mata-mata yang tadi ramah kini tampak memandangnya dengan rasa ingin tahu bercampur sinis. "Astaga, itu benar anaknya Bu Ratna." Suara seorang perempuan terdengar samar namun cukup menusuk telinga. "Aku dapat kiriman email tadi pagi, lengkap dengan foto dan dokumennya. Proyek yang dia pimpin ternyata penuh manipulasi," sahut yang lain sambil pura-pura menutup mulut, seolah tak mau Bu Ratna mendengar, padahal sengaja dibuat agar terdengar. Bu Ratna berusaha menegakkan kepala, menahan getaran di jemarinya. Ia masih mencoba menyapa tamu-tamu yang menghampiri, tapi tatapan mereka penuh penilaian. Hingga akhirnya, seorang tamu penting, istri pejabat daerah, menghampirinya dengan senyum dingin. "Bu Ratna, saya kira berita itu cuma gosip, tapi ternyata dokumennya lengkap sekali." "Miris, ya. Padahal selama ini kami pikir keluarga ibu itu panutan." Ucapan itu bagaikan tamparan di depan umum. Beberapa tamu lain ikut mendekat, bukan untuk membela, melainkan untuk memuaskan rasa ingin tahu. Mereka membicarakan detail skandal itu dengan nada setengah berbisik, setengah memamerkan bahwa mereka tahu segalanya.
Bu Ratna mencoba menyangkal. Itu semua fitnah. Ada orang yang iri dengan kesuksesan keluarga kami. Namun sebelum ia selesai bicara, seorang pria parubaya yang dikenal sebagai salah satu pengusaha besar kota itu, menyelanya dengan nada datar. Fitnah? Sayang sekali, Bu. Kalau fitnah, seharusnya tidak ada tanda tangan Raffi di setiap dokumen yang bocor. Semua orang di sini sudah lihat buktinya. Suasana mendadak senyap. Semua mata mengarah padanya. Bu Ratna merasa darahnya naik ke kepala. Wajahnya panas. Ia ingin pergi, tapi itu berarti mengakui kekalahannya. Alia, yang sejak awal berdiri di sudut ruangan, memperhatikan semua itu dengan tatapan tenang. Gaun hitam elegannya kontras dengan aura dingin yang ia pancarkan. Tidak ada yang tahu bahwa dialah dalang di balik bocornya semua dokumen itu. Bibirnya melengkung tipis, bukan senyum bahagia, melainkan kepuasan dingin melihat sosok yang selama ini merendahkannya kini dihakimi oleh lingkaran sosialnya sendiri. Bu Ratna meneguk air putih dengan tangan sedikit gemetar. Ia ingin mengendalikan situasi, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya hanya terdengar seperti pembelaan putus asa. Sementara itu, bisik-bisik di ruangan semakin nyaring, dan setiap tatapan terasa seperti belati yang menusuk harga dirinya. Pada malam itu, Bu Ratna tak lagi menjadi pusat pujian dan rasa hormat. Ia menjadi bahan pembicaraan, bukan sebagai sosok terhormat, melainkan sebagai simbol kehancuran nama baik. Alia tahu, ini baru awal. Raffi duduk di ruang tamunya yang kini terasa seperti penjara, hanya ditemani tumpukan surat peringatan dan dokumen penyitaan aset. Rumah yang dulu megah kini mulai kosong. Perabotan satu persatu diangkut oleh petugas lelang. Wajahnya pucat, matanya merah, dan jemarinya gemetar saat mencoba menyalakan rokok yang sudah separuh basah karena keringat tangannya. Telepon genggamnya tergeletak di meja. Berkali-kali ia mencoba menekan nama Alia di layar, namun selalu terhenti di ujung jari. Kali ini, ia memberanikan diri. Panggilan tersambung. Alia, tolong aku. Suaranya serak, nyaris berbisik, seperti seseorang yang memohon setetes air di tengah gurun. Di ujung sana, Alia terdiam sejenak, hanya terdengar napasnya yang tenang. Tolong? Tanyanya, dengan nada yang tidak lagi penuh kelembutan, melainkan dingin dan tajam seperti pisau. Kamu ingat waktu ibumu menghinaku di depan keluarga? Waktu kamu membiarkanku berdiri sendirian, dipermalukan? Waktu kamu memilih dia daripada aku? Alia, aku salah. Aku cuma. Kamu tidak salah, Raffi. Kamu hanya menuai apa yang kamu tanam, potong Alia tegas. Dulu, saat aku menangis, kamu berpaling. Sekarang, aku akan melakukan hal yang sama. Bedanya, aku tidak akan menangis lagi. Raffi terdiam, mencoba menelan harga dirinya yang sudah hancur. Tak lama, Bu Ratna datang, wajahnya kusut dan matanya sembab. Ia melemparkan sebuah amplop ke meja. Ini, surat panggilan pengadilan. Semua rekening kita dibekukan. Rumah-rumah, mobil, tanah, semua disita. Kita tidak punya apa-apa lagi. Suaranya pecah di akhir kalimat. Raffi hanya memegangi kepalanya. Bu, ini semua gara-gara. Jangan salahkan aku, teriak Bu Ratna dengan mata memerah. Aku cuma mau kamu dapat yang terbaik. Aku cuma mau kita tetap dihormati. Tapi sekarang, aku tidak bisa keluar rumah tanpa orang memandangku seperti sampah. Alia, di tempat yang berbeda, berdiri di depan jendela besar apartemen barunya, memandang lampu-lampu kota yang berkelip. Ia tahu berita kehancuran Raffi dan Bu Ratna sudah menyebar ke seluruh lingkaran sosial mereka. Ada bagian dari dirinya yang merasa puas, namun bagian lain hanya merasa hampa. Ia memejamkan mata, mengingat malam-malam penuh air mata yang dulu ia lalui sendirian. Kali ini, ia tidak menyesal. Ia sudah mengambil kembali harga dirinya, dan tidak ada yang bisa merampasnya lagi. Di rumah Raffi, Bu Ratna duduk memeluk lutut di sudut ruangan, menangis terseduh-seduh. Seandainya aku bisa memutar waktu, gumamnya. Tapi semua sudah terlambat. Yang tersisa hanyalah penyesalan, dan kehancuran yang mereka buat sendiri. Pagi itu, sinar matahari menerobos lembut melalui jendela besar ruang kerja Alia. Meja kerjanya kini dipenuhi berkas-berkas proyek,
laptop yang menyala dengan ratusan email masuk, dan cangkir kopi hangat yang masih mengepulkan asap tipis. Tangannya lincah menandatangani kontrak baru yang akan membuka cabang usahanya di 3 kota sekaligus. Tak ada lagi tatapan merendahkan dari mertuanya. Tak ada lagi kata-kata sinis yang menohok hatinya. Kini semua orang yang dulu memandang sebelah mata, justru mendatangi Alia dengan penuh hormat. Beberapa rekan bisnis bahkan mengaku kagum pada keberaniannya bangkit di tengah badai. Alia ingat betul bagaimana Bu Ratna pernah menertawakannya saat ia mencoba merintis bisnis kecil-kecilan. Perempuan itu tugasnya ngurus rumah, bukan urusan bisnis, begitu kata mertuanya dulu. Tapi hari ini, kata-kata itu hanya tinggal potongan kenangan pahit yang semakin menguatkannya. Ia membangun semuanya dari nol, dengan sisa tabungan yang berhasil ia amankan sebelum meninggalkan rumah itu. Malam-malam panjang ia habiskan untuk mencari peluang, mengatur strategi pemasaran, hingga menjalin relasi dengan pengusaha lain. Terkadang ia harus begadang sampai subuh, tapi tak sekalipun ia mengeluh. Bahkan, beberapa karyawan barunya tak tahu kalau bos mereka pernah menjadi perempuan yang dihina di depan keluarga besar. Mereka hanya melihat seorang pemimpin yang tegas, cerdas, dan penuh wibawa. Suatu siang, Alia mendapat undangan menjadi pembicara di seminar kewirausahaan untuk perempuan. Saat ia melangkah naik ke panggung, tatapan kagum dari para peserta membuatnya hampir menitikkan air mata. Ia tahu, perjalanan ini bukan hanya tentang membuktikan dirinya pada dunia, tetapi juga tentang menyembuhkan luka yang pernah dibuat oleh orang-orang terdekat. Selesai acara, seorang peserta menghampirinya. "Mbak Alia, saya terinspirasi sekali dengan cerita hidup Mbak. Dulu saya hampir menyerah karena diremehkan, tapi sekarang saya mau coba bangkit lagi," ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Alia tersenyum, menepuk lembut tangan perempuan itu. "Jangan biarkan kata orang membatasi langkahmu. Mereka tidak tahu apa yang kamu mampu lakukan sampai kamu benar-benar melakukannya." Hari itu, Alia pulang dengan hati yang hangat. Hidupnya memang tidak lagi sama, tapi ia tidak ingin kembali ke masa lalu. Ia sudah menemukan versi terbaik dari dirinya, versi yang kuat, mandiri, dan tidak bergantung pada siapapun. Di ruang kerjanya malam itu, Alia menatap foto dirinya bersama anak-anak yang terpajang di meja. Ia sadar, semua perjuangan ini bukan hanya untuk membalas dendam, tapi untuk masa depan yang lebih baik bagi mereka. Kini, tanpa Raffi dan keluarganya, hidup Alia justru terasa lebih ringan. Dan di lubuk hatinya, ia tahu, ini adalah awal dari kemenangan yang sesungguhnya. Hujan turun pelan sore itu, membasahi kaca jendela rumah Alia. Ia duduk di ruang tamu dengan secangkir teh hangat di tangannya, memandangi tetesan air yang mengalir pelan. Hatinya tak lagi sesesak dulu, tapi bekas luka yang ditinggalkan Raffi dan keluarganya tetap ada, seperti parut yang tak akan pernah hilang. Beberapa tahun terakhir telah mengubah segalanya. Dari seorang istri yang sering diremehkan dan dianggap tak berdaya, Alia kini berdiri di atas kakinya sendiri. Usahanya berkembang pesat, banyak orang menghargai kerja kerasnya, dan yang terpenting, ia kembali menemukan dirinya yang dulu hilang. Namun, ia tahu dirinya tak sepenuhnya memaafkan. Luka yang pernah diukir terlalu dalam untuk sekadar dihapus dengan kata, maaf. Ia hanya memilih untuk tidak lagi membawa kebencian itu ke dalam hidupnya. Baginya, dendam adalah beban, dan melepaskannya bukan berarti melupakan, melainkan memilih untuk tak lagi membiarkan luka itu mengendalikan hidupnya. Alia sering mendapat kabar tentang Raffi dan Bu Ratna. Keduanya kini hidup serba kekurangan, reputasi mereka hancur, dan orang-orang yang dulu memuja mereka menjauh satu persatu. Kadang, ada suara kecil di dalam hati yang bertanya, apakah ini cukup sebagai pembalasan? Tapi Alia tak pernah mencari jawaban. Ia tahu, kejatuhan mereka bukan lagi urusannya. Suatu sore, ia menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Ternyata dari Raffi. Pesannya singkat. Maaf, aku hancur tanpa kamu. Alia menatap layar ponselnya lama sekali. Ia tak membalas. Bukan karena benci, tapi karena tak ada lagi yang perlu dikatakan. Waktu sudah berbicara, dan jarak di antara mereka sudah terlalu jauh untuk dijembatani. Alia menutup ponselnya, lalu menghela napas lega. Ia tersenyum kecil. Bukan senyum kemenangan,
tapi senyum seseorang yang telah melewati badai terburuk dalam hidupnya dan tetap berdiri tegak. Dalam hati, ia menyadari satu hal penting. Harga diri seorang perempuan tak pernah bisa diukur dari uang suami atau belas kasihan mertua. Harga diri dibangun dari keberanian untuk melawan ketika diinjak, dari kekuatan untuk berdiri ketika dijatuhkan, dan dari tekad untuk menciptakan hidup yang lebih baik meski dihancurkan berkali-kali. Ia menatap keluar jendela, hujan masih turun. Tapi kali ini ia tidak melihatnya sebagai kesedihan. Hujan hanyalah cara langit membersihkan luka bumi. Dan seperti hujan itu, Alia pun telah membersihkan luka hatinya, tanpa perlu lagi menoleh ke masa lalu. Pesan moral itu selalu ia bawa dalam hati. Jangan pernah remehkan perempuan yang diam, karena bisa jadi ia sedang menyiapkan kehancuranmu dengan tenang. Kalimat itu bukan sekadar peringatan bagi orang lain, tapi juga pengingat bagi dirinya sendiri, bahwa diam bukan berarti kalah. Kadang, diam adalah senjata yang paling mematikan.